gitu ya. Kalau dilihat slide-nya lebih banyak teori, jadi hitungan tidak terlalu banyak sehingga waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan harusnya juga tidak begitu lama. Kita mulai dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami bisa bertemu dengan para mahasiswa memulai kuliah akuntansi pajak. Tuhan tolong agar kuliah kami bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami serahkan kuliah kami dalam tangan Tuhan, dan dengan hikmah dari Tuhan kiranya menjadi bekal bagi kami untuk mengajar sekaligus juga menjadi pendengar dari materi sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk di materi ini ya. Jadi kalau saya lihat saya lihat silabus atau RPS, kita tinggal butuh 3 materi ya. Jadi selesai materi ini tinggal 2 materi terakhir. Oke. Slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Bergerak ya? Bergerak, Pak. Oke. Judulnya hari ini tuh kombinasi bisnis. Ya, kombinasi bisnis. Bau-bau AKL, ya, teman-teman yang on progress sedang ngambil AKL atau sudah pernah ngambil AKL harusnya tidak asing dengan materi ini. Pajaknya dikit, ya. Jadi hitung-hitung kita refresh materi AKL, tapi juga tahu ya bagaimana pajak kemudian khususnya PPH ya, kemudian mengatur terkait dengan kombinasi bisnis, ya. Saudara-saudara, kalau di dalam PSAK 22 dan bukunya BIMS ini ngatur soal AKL ya. Yang disebut dengan penggabungan usaha itu terms-nya in English adalah business combination. Terms-nya itu business combination ya. Jadi bukan definisinya, jangan sampai nanti ditanya, apa itu penggabungan usaha? Business combination, Pak. Apa itu business combination penggabungan usaha? Bukan, tapi ini terms yang dipakai ya di PSAK penggabungan usaha, kalau di BIMS business combination. Nah, penggabungan usaha itu biasanya itu sangat-sangat dipengaruhi dengan pertimbangan hukum. Ya. Tapi sebenarnya ada alasan lain yang jauh lebih sering menjadi dasar, yaitu biasanya efisiensi. Ya, efisiensi. Yang paling baru dan relate dengan kita itu GoTo ya, Gojek atau GoPay dengan Tokopedia. Nah, itu kenapa mereka melakukan penggabungan? Saya yakin salah satunya adalah supaya tidak terlalu pusing lah memikirkan operasional. Ya, Gojek itu punya divisi usaha atau grup GoPay gitu ya. Sekarang pertanyaannya dia mau fokus di mana nih? Yang angkutannya atau pembiayaannya, ya. Karena kalau bicara pembiayaan, orang tergoda kan. Awalnya kan GoPay itu kan hanya dipakai untuk membiayai operasionalnya Gojek ya, menjadi moda atau menjadi cara untuk orang kalau nggak pengen bayar tunai pakai aja GoPay. Tapi kemudian kan kita lihat, kalau saya jadi orang GoPay juga, kita jadi orang GoPay kan tergoda, saya pengen masuk pasarnya fintech. Bukan hanya mensuplai Gojek, bisa nggak itu dipakai sebagai alat pembayaran lain di luar transportasi umpama? Bisa nggak orang nanti beli di restoran pakai GoPay tanpa gunakan GoFood gitu ya? Jadi orang datang langsung gitu belanja terus langsung GoPay ya. Itu kan berarti akan head to head dengan pelaku fintech yang lain ya. Sebut saja OVO, Dana dan semacamnya, Link Aja dan semacamnya. Nah, maka sepertinya ya, saya menduga, saya belum belajar atau baca, bahkan hanya dengar aja ya. Baca apa sih yang jadi dasar GoPay atau Gojek kemudian beraliansi atau menggabungkan bisnisnya dengan Tokopedia. Saya yakin supaya pembiayaannya tadi yang selama ini kita kenal lewat GoPay itu sudah biar Tokopedia yang mikirin. Nah, Tokopedia juga saya yakin punya kepentingan di sana kan, karena dia yang selama ini kita kenal sebagai salah satu channel untuk e-commerce atau salah satu channel untuk pembelian secara online, itu rupanya juga mengembangkan ya, mirip kayak Shopee ya,
Jadi awalnya hanya untuk jualan online, tapi supaya orang bisa transaksi secara digital, ada apa fitur-fitur khusus mereka kan, di mana kita bisa simpan duit juga di situ ya. Kalau masih ada lebihannya kita pakai juga untuk transaksi ya. Nah itu kemudian kan sama selaras dengan GoPay. Nah, biarkan aja kayaknya Tokopedia yang handle, saya menduga gitu. Sekaligus Tokopedia mengembangkan sayap itunya ya, pembayaran digitalnya. Syukur-syukur bisa head to head dengan yang tadi ya, OVO khususnya ya. Grab menurut saya jauh lebih diuntungkan, walaupun mungkin dia saya nggak tahu ya Anda preferensinya apa, Grab atau Gojek gitu ya. Kenapa? Karena Grab konsentrasinya di angkutan aja. Pembayaran dia sudah dengan OVO ya, sudah punya apa? Sudah punya kerjasama dengan OVO. Ya, jadi sejak awal dia sudah fokus bagaimana mengembangkan transportasi aja gitu ya, entah itu angkutan atau juga untuk makanan ya, jual beli makanan ya, mereka sebagai pengantar makanan. Jadi ini sebenarnya yang menjadi alasan orang melakukan bisnis combination atau penggabungan usaha ya. Nah, menurut BIMS ada dua cara untuk melakukan penggabungan usaha. Yang pertama itu melalui yang disebut merger atau konsolidasi ya, atau istilahnya peleburan, di mana ada dua atau lebih entitas sama-sama membentuk satu entitas baru ya. Di sisi lain adalah dengan cara apa? Mengakuisisi ya, mengakuisisi perusahaan lain. Oke, jadi tidak ada istilah penggabungan, tapi lebih ke arah A dan B, di mana A mengendalikan B. Ya, tidak gabung jadi A saja, tidak gabung jadi B saja, atau tidak gabung jadi AB, tapi intinya A dan B tetap eksis, tapi B itu dikendalikan oleh A. Sementara kalau yang peleburan, ya itu bisa jadi A dan B tinggal ada A dan B tinggal ada B, A dan B gabung jadi AB, A dan B-nya bubar, ya itu yang peleburan. Oke, jadi bisa dengan cara peleburan, bisa juga dengan cara akuisisi. Jadi mengakuisisi dan tetap ada A dan B, itu juga tetap disebut sebagai business combination. Ya, jadi tidak melulu istilah business combination atau penggabungan usaha ini harus peleburan, harus merger atau harus konsolidasi. Itu yang harus diingat-ingat ya, karena Anda sudah belajar ya, entah di sini atau juga di akuntansi keuangan lanjutan, apa itu yang disebut business combination. Sementara kalau PSAK 22 ini jauh lebih banyak, jauh lebih detail nih bentuknya. Bisa beli saham. Ya, beli saham. Nah, tentu beli sahamnya ini harus yang bisa mengendalikan perusahaan lain kan ya. Kalau kita bagi layernya kan ada 3 tuh, 0 sampai 20, 20 sampai 50, di atas 50. Harusnya yang masuk dalam bentuk kombinasi bisnis itu adalah kalau di atas 50. Ya, kalau di atas 50. Kalau non consolidated ya, non consolidation transaction, yaitu harusnya tidak masuk dalam definisi penggabungan usaha, karena bisa jadi kalau saya beli hanya 40%, ya tidak ada laporan konsolidasi kan. Saya hanya akan buat konsolidasi kalau saya belinya di atas 50. Atau bentuk lain adalah beli net asset perusahaan lain, bukan beli saham tapi beli net asset. Ya, sehingga muncul goodwill. Itu juga bagian dari bentuk kombinasi bisnis menurut PSAK 22. Termasuk menerbitkan saham. Jadi saya nerbitin saham, saya kasih ke perusahaan lain, ya demi saya bisa mengendalikan dia. Itu juga bentuk kombinasi bisnis, atau bayar cash ke dia, ya bayar cash ke dia. Jadi bayar cashnya bukan karena beli saham, tapi ngasih cash aja supaya saya bisa kendalikan. Transaksi antar pemegang saham, ya itu juga bagian kombinasi bisnis. Bentuk usaha baru, ya ini mungkin lebih ke arah konsolidasi ya. Jadi A dan B terus bentuk AB atau bentuk C, supaya mengendalikan nanti kalau A dan B bergabung, A dan B-nya hilang, ganti C atau ganti AB umpama. Ya. Mengalihkan net aset ya kepada badan usaha lain, itu juga kombinasi bisnis. Termasuk membubarkan ya badan usaha yang bergabung, itu juga bagian dari kombinasi bisnis. Istilah yang harus sepakat nih kita ya, harus satu kata kita, atau tepatnya sih
harusnya Anda ingat, Anda review ulang, itu adalah istilah net asset. Jangan sampai lupa, net asset itu adalah aset setelah dikurangi liability. Atau bahasa lainnya adalah equity. Ya, itu yang nanti akan kita sering tahu. Jadi net asset ini sebenarnya equity, ya, residualnya aset. Ya kan, aset masih secara total itu gross, kurangi dengan liability, ya, jadilah itu ekuitas atau kepentingannya si pemilik, ya, makanya disebut net asset. Itu nanti biar nggak bingung kalau ketemu istilah itu. Nah, legal merger, ya, masih berdasarkan BIMS, ya, itu adalah proses di mana dua badan usaha atau lebih melakukan merger. Ya, satu atau lebih itu acquiree atau di-acquire oleh acquirer, ya. Jadi ED dan ER, ya. Acquired atau acquiree ini di-acquire, diakuisisi oleh acquirer, ya. Dan acquired company itu nanti dibubarkan. Oke, dibubarkan. Oke. Kemudian ada juga yang namanya pengalihan aset, ya, dari acquired company ke acquirer, ya, di mana acquirernya tetap juga dibubarkan, ya. Kalau PSAK 22, ya, PSAK 22 juga sama saya, mirip-mirip ya ininya. Ada acquirer company yang mengendalikan net asetnya acquiree, ya. Atau ada bentuk lain yang namanya uniting of interest atau pooling of interest. Nah, ini pasti pernah dengar ya, pooling of interest. Jadi mereka bikin ada yang namanya holding company. Ya, holding company. Oke. ABC bikin holding company namanya holding company ABC. Jadi A, B dan C bikin holding atau pooling of interest namanya ABC. Untuk apa ya? Di situ mereka sama-sama mengendalikan aset neto perusahaan. Itu juga bagian dari business combination menurut PSAK 22. Oke. Nah, metode yang dipakai, ya, metode yang dipakai di PSAK 22 ada dua, yaitu metode akuisisi dan metode yang tadi ya, pooling of interest. Jadi yang kiri ini metode akuisisi, yang kanan ini metode pooling of interest. Kita akan banyak bicara di sini, di metode akuisisi. Mirip kayak kita beli barang dari perusahaan lain lah, itu metode akuisisi istilahnya. Ya, jadi kita tidak akan menyinggung masalah pooling of interest. Nah, saya lebih apa namanya? Lebih prefer ya untuk memakai buku ini. Ini bukunya Baker, buku AKL juga gitu ya, tapi sudah dikondisikan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya substansinya mirip-mirip ya. Apa itu business combination menurut Baker? Kalau terjadi penggabungan atas pengendalian kepemilikan, ya, jadi A mengendalikan ya A ya entitasnya sendiri, B mengendalikan B, itu kan namanya pengendalian kepemilikan. Kemudian pengendalian kepemilikan itu digabungkan, nah itu penggabungan usaha, ya. Jadi ada entitas dikendalikan oleh seseorang atau satu entitas lain. Ya, entitas lain juga dikendalikan oleh seseorang atau entitas lain. Nah, pengendalian kepemilikan ini kemudian digabungkan. Sebenarnya substansinya mirip gitu ya. Sebenarnya kalau tadi perspektifnya adalah usahanya yang digabungkan. Kalau ini adalah kepemilikannya atau pengendalian atas kepemilikannya yang digabungkan. Intinya udahlah 2 jadi 1 atau 3 jadi 1, 4 jadi 1 gitu ya. Itulah penggabungan usaha. Ya. Dalam definisinya Baker. Jadi warnanya saya bedain ya. Yang merah ini lebih ke arah PSAK 22 dan BIMS. Kalau yang biru atasnya itu bukunya Baker. Ya. Nah, jenis dari penggabungan usaha kalau baca bukunya Baker, ya, baca bukunya Baker itu ada 3, ya. Ada yang namanya legal merger atau sering kita sebut merger itself, ya. Ada namanya legal consolidation atau konsolidasi, dan ada yang namanya akuisisi saham. Jadi kita mengakuisisi saham sekali lagi itu juga bagian dari penggabungan usaha. Ya. Bagaimana caranya merger itu diaplikasikan atau diimplementasikan? Jadi
Anggap saja ada dua perusahaan yang bergabung, A dan B. Ya, hanya akan ada satu yang bertahan, itu yang disebut acquirer. Ya, acquirer. Oke, dia yang akan bertahan. Bisa A, bisa B, tergantung mana yang lebih kuat. Ya, contoh yang relate dengan kita tuh CIMB Niaga. Dulu di Petra itu ada 2 bank saja. Sekarang sebenarnya sudah, kalau Anda ketinggalan informasi mungkin ya, kita sudah punya paling tidak 4 atau 5 bank kerjasama. Pertama, saya intermezzo dikit ya, kita punya Niaga, kita punya Mandiri, ada BNI, ya, bahkan sempat dengan BCA anak 2016, ada Mayapada, sekarang masuk lagi BRI, sudah 6 tuh. Ya. Ini kalau semua buka counter atau kantor kas di Petra, wah jadi rame kita. Ya, mirip kayak ruko atau kompleks bank gitu nanti ya. Tapi kalau sekarang kan sudah makin banyak digital bank ya, jadi nggak perlu fisik. Ya, nggak perlu fisik. Nah, kembali ke isu merger, dulu itu di Petra hanya ada Lipo dan Niaga. Ya, Lipo dan Niaga. Lipo under James Riyadi ya, dulu Pak James Riyadi pernah jadi penyantun kita, penyantunnya. Jadi yayasan kita itu dewan penyantunnya salah satu Pak James Riyadi. Lalu CIMB ya, atau Niaga dulu, nama banknya Niaga. Jadi Lipo dan Niaga. Nah, Lipo dan Niaga ini kemudian bergabung. Di mana yang paling kuat ya, entah aset atau pengaruhnya itu kelompoknya Niaga, karena Niaga ini sebelumnya diakuisisi oleh CIMB, punyanya Malaysia kalau nggak salah ya. Jadi CIMB Niaga. Nah, kemudian ketika mereka gabung jadilah CIMB Niaga. Jadi yang bertahan itu CIMB Niaganya, Liponya hilang sama sekali, nggak berbekas gitu ya. Bahkan dalam kasus ini Liponya memang dibubarkan. Itulah merger. Jadi CIMB Niaga itu yang Anda sering lewati kalau Anda pas di kampus itu bagian dari penggabungan usaha yang namanya merger. Jadi aset dan liability-nya si Lipo itu ditransfer ke CIMB Niaga. Ya. Operasional yang awalnya ada Lipo dan Niaga sekarang dijalankan oleh CIMB Niaga saja. Itu merger. Rasanya kalau ini kan sudah sering dengar ya, dalam pengantar bisnis atau pengantar manajemen pun pasti pernah dikenalkan. Sementara kalau konsolidasi juga ada contohnya. Di mana? Juga kalau Anda lewat di lokasi yang sama, yaitu Mandiri. Ya, Bank Mandiri itu bukan merger, ya, tapi bagian dari konsolidasi. Coba Anda googling ya, googling. Jadi dulu ada banyak bank pemerintah, saya aja sampai lupa. Ada bank ekspor impor, ada bank Bumidaya, apalagi gitu ya, ada banyak. Kemudian digabungkan jadi satu berbentuk Mandiri, ya. Jadilah Bank Mandiri. Ya. Nah, perusahaan yang bergabung tadi, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumidaya, bank apa, semua itu langsung bubar. Ya, semua langsung bubar, muncullah perusahaan baru yang namanya Bank Mandiri. Jadi A, B, dan C gabung, tapi bubar, bentuklah perusahaan baru namanya D. Kalau tadi kan A, B, dan C gabung, bisa jadi A, atau B, atau C. Tergantung mana yang lebih kuat. Ya, mana yang jadi acquirer-nya. Kalau konsolidasi enggak. A, B, C itu yang eksis, mereka gabung muncul D yang baru. Ya, muncul D yang baru. Jadi aset dan liability-nya perusahaan sebelumnya itu ditransfer ke perusahaan gabungan yang baru tadi. Ya, operasional yang sebelumnya terpisah A, B, dan C sekarang dijalankan oleh gabungan baru yang namanya D. Ya, yang namanya D. Nah, tapi Mandiri kadang ngomong, saya nggak tahu sih apa sih nanti mungkin pasti ada ya konsekuensi hukumnya ya, konsekuensi pajak juga konsekuensi administrasi kalau itu merger atau konsolidasi. Yang pasti mereka kayaknya pernah ada isu mereka membantah bukan konsolidasi, mereka bilang apa? Mereka merger. Karena katanya sebelum dilakukan penggabungan muncul Mandiri sudah ada. Jadi Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor, bank lain-lain gitu ya gabung ya. Secara teoritis orang melihatnya itu konsolidasi karena Mandiri baru bentuk. Tapi menurut mereka Mandiri sudah ada sebelumnya. Cuma belum dikenal. Atau demi kepentingan ini mereka dirikan Mandiri dulu. Sebenarnya ketika gabung pakai Mandiri. Nah, masuk akal sih kalau itu disebut merger karena Mandiri sudah ada. Tapi logikanya biasanya kalau orang merger gabung jadi satu itu pasti yang dipilih kan tadi ya.
entah dia lebih kuat secara brand image atau dia lebih kuat secara aset atau revenue, itu yang akan dipilih jadi nama kan. Tapi ini Mandiri benar-benar baru, ngapain dia dipilih jadi nama. Jadi masih lebih pas mengatakan penggabungan Mandiri waktu itu ya sebagai konsolidasi, bukan merger ya. Tapi apapun itu ya, mereka juga bagian dari penggabungan usaha. Ya, jadi merger, konsolidasi. Nah, yang terakhir nih ada yang namanya akuisisi saham. Beli sahamnya perusahaan lain. Ya. Kalau saya beli sahamnya perusahaan lain sehingga dapat hak suara, itu namanya akuisisi saham, itu namanya penggabungan usaha. Ya. Tapi syaratnya di situ harus mayoritas, berarti harus di atas 50%. Di atas 50% loh ya. Karena kalau 50% pas bisa jadi yang lain juga bisa beli 50 kan, berarti bukan mayoritas. Berarti kalau saya hanya beli 40 atau paling banyak 50%, ya, itu akuisisi saham, tapi bukan penggabungan usaha. Ya. Jadi supaya bisa disebut penggabungan usaha, dia harus bersifat mayoritas. Ya. A dan B. Kalau tadi merger, A dan B bergabung jadi A atau B. Kalau tadi konsolidasi, A dan B bergabung jadi nama lain. Bisa C, bisa AB, bisa D. A dan B intinya bubar. Kalau sekarang ya akuisisi saham, A, B ada. A beli B, jalan sendiri-sendiri ya. Sehingga muncul hubungan apa? Ya, parent and subsidiary, induk dan anak. Betul ya? Induk dan anak. Ya, bukan pusat cabang loh ya. Pusat cabang itu tidak didasarkan pada kepemilikan saham. Ya, ini induk anak. Ya, jadi A dan B tetap jalan. Dan itu tadi syaratnya harus mayoritas loh ya. A harus beli mayoritas atau 51% paling tidak sahamnya B. Itu akuisisi saham. Nah, ada diskusi dulu sebelum lebih lanjut. Apa itu penggabungan usaha menurut Baker? Kita akan banyak. Jadi gampangnya kalau nanti ada tes gitu ya, ya Anda belajar yang atasnya biru ya, khususnya yang terkait akuntansinya ya. Berarti kita pakai acuannya, walaupun sebenarnya tidak berbeda. Buku yang merah tadi bukunya BIMS ya, itu juga sama substansinya. Nah, khusus untuk apa akuisisi saham ini diberi petunjuk lebih lanjut kayak gini ya. Jadi sekali lagi ada 3 cara untuk melakukan penggabungan usaha ya. 3 cara ini. Nah, khusus untuk akuisisi saham ya, ini ada detail lagi. Langsung saya beri contoh aja. ABC investasi di XYZ. Ya. Dengan cara apa? Membeli net asset. Ya. Jadi nggak beli saham, tapi dia beli net asset. Oke. Jadi apa? Dia langsung benar-benar nyaplok XYZ. Ya, semua asetnya jadi milik ABC, semua hutangnya diakui ABC. Ya. Nah, itu bentuknya bisa merger atau konsolidasi. Ya, berujung pasti dengan pembubaran XYZ. Jadi kalau saya beli asetnya XYZ itu berarti otomatis utangnya XYZ saya akui ya, saya kalau jadi ABC. Ya. Dalam kasus ini XYZ pasti bubar kalau saya melakukan pembelian atau penggabungan usaha dilakukan dengan pembelian net asset. XYZ pasti bubar sehingga bisa jadi merger atau konsolidasi. Bisa ABC yang tetap eksis atau bikin baru gitu ya. Jadi DEF umpama. Intinya kalau melakukan pembelian net asset ya itu bentuknya bisa merger atau konsolidasi. Nah, kita waktu belajar AKM 1 ya di bagian intangible asset kan muncul intangible asset yang namanya goodwill kan. Nah, goodwill itu muncul dari ini transaksi pembelian net asset. Ya. Nah, bagaimana kalau ABC investasi di XYZ dengan cara beli saham? Ingat loh ya, kalau dengan cara beroleh net asset ini XYZ-nya pasti bubar. Makanya bentuknya kalau nggak merger ya konsolidasi. Ya. Tapi kalau beli saham, XYZ tetap eksis. Nah, jika memang dengan membeli saham XYZ kemudian ternyata XYZ harus dilikuidasi atau harus dibubarkan, nah bentuknya pasti merger. Jadi merger itu tidak melulu beli net asset. Ya, tidak melulu beli net asset. Ukuran utamanya adalah apakah ya perusahaan yang kita investasikan dana kita atau kita akuisisi itu bubar atau enggak.
Kalau kemudian dia bubar ya itu berarti kalau nggak merger ya konsolidasi. Tergantung nanti bentuk barunya jadi apa. Walaupun beli saham itu bisa menghasilkan merger atau konsolidasi. Tapi tidak ada goodwill. Ya, goodwill hanya muncul kalau pembelian net asset. Ingat-ingat itu ya. Nah, kalau sampai ABC beli XYZ, beli sahamnya XYZ, ya, kemudian XYZ tidak dilikuidasi, nah itu yang disebut sebagai tadi apa? Akuisisi saham ya. Berarti ABC-nya adalah induk, XYZ-nya anak. Selama sekali lagi ini ada catatan harusnya mayoritas. Kalau ABC beli sahamnya XYZ tidak mayoritas, ya bukan penggabungan usaha intinya. Jadi mereka disebut apa tuh? Perusahaan asosiasi ya, bukan induk anak. Ya, non consolidated investment ya. Karena di bawah 50%. Gitu ya memahaminya ya. Jadi membeli saham bisa juga masuk dalam kategori merger atau konsolidasi selama ya perusahaan yang sahamnya kita beli itu dibubarkan. Ya, tapi kalau kita membeli saham dan itu menghasilkan induk anak karena XYZ-nya tidak dilikuidasi, itu baru masuk yang ketiga tuh, stock acquisition atau akuisisi saham. Ya, jadi bisa aja akuisisi saham itu menghasilkan dua yang pertama. Selama yang diakuisisi sahamnya bubar. Ada diskusi dulu. Kalau GoPay atau Gojek dengan Tokopedia kayaknya konsolidasi ya karena jadinya Goto ya. Bukan GoPay tok, bukan Tokopedia tok gitu ya. Itu konsolidasi. Kalau ini, kalau apa? Contohnya akuisisi saham ya banyak lah ya. Pembelian saham oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Nah, ini untuk diketahui saja metode untuk melakukan penggabungan usaha itu secara umum ada dua lah istilahnya. Mungkin kurang pas istilah yang saya tulis ini, tapi intinya gini. Ketika saya melakukan penggabungan usaha, entah itu dengan membeli aset perusahaan lain atau membeli saham perusahaan lain, itu bisa aja kan ada omong-omongan antara saya dengan yang mau saya beli. Terus kita sepakat, nanti kalau jadi gabung, yang dibeli ini manajemennya nanti kayak apa? Ya, orangnya masih dipakai enggak? Terus nanti perusahaan ini bagaimana, perusahaan yang saya beli itu bagaimana jalannya? Bisa saya kendalikan kayak apa? Nah, itu dituangkan dalam perjanjian. Tapi kalau kemudian saya ketika mau beli perusahaan lain itu nggak pernah sepakat nanti bentuknya kayak apa, ini kan tergantung atau kembali pada the power of money ya. Ya kalau saya punya uang ya dan perusahaan itu memang layak untuk di take over, tidak ada kata sepakat. Nah, itu juga metodenya beda ya. Kalau yang tadi berdasarkan perjanjian, didasarkan pada apa? Kesepakatan bersama itu kalau saya beri istilah compromise takeover. Kalau yang diambil ya tanpa ada kesepakatan itu hostile takeover. Ini tidak mengarah mana yang plus, mana yang minus loh ya, tapi lebih ke arah itu tadi ada kesepakatan bersama enggak. Dia namanya bisnis kan ya ujung-ujungnya arahnya ke apa kapitalis ya. Ya uang yang bicara ya. Memang sih uang nggak bisa beli kebahagiaan gitu ya, tapi lebih enak katanya kalau kita menangis gitu ya di atas Mercy dibandingkan kalau kita nangis di atas kendaraan yang tidak mewah umpama ya. Ya itu apa joke aja, tapi intinya adalah capital yang bicara di sini ya. Walaupun saya juga, tapi bisa jadi saya walaupun banyak capital saya, kalau saya bisa lakukan yang kiri jauh lebih baik ya. Jadi ini bukan masalah apa plus dan minus ya, lebih ke arah ada kesepakatan enggak ya, ada ini enggak. Anda pernah ingat waktu kita bahas treasury share di AKM 1 atau AKM 2, kenapa sih perusahaan melakukan pembelian sendiri sahamnya? Itu biasanya dia menghindari yang hostile takeover ini. Jadi anggap aja saya manajemennya PT ABC ya, saham yang beredar ABC di pasar itu 10.000 lembar. Terus dengar-dengar nih, saham saya mau dibeli sama orang Singapura. Ya, saya nggak suka kalau orang Singapura katanya kayak gini-gini nih kalau jadi pemilik.
Ya saya ini maksudnya saya manajemennya ya, termasuk juga pemiliknya mungkin. Demi supaya saya demi supaya saya mencegah dimiliki oleh orang Singapura, saya beli anggap aja 550 lembar yang ada di pasar dari investor di pasar, saya beli. Muncullah treasury share kan. Demi apa? Kalaupun orang Singapura tadi mau beli perusahaan ini, hanya bisa beli 45%, 55%-nya sudah ada di saya. Itu mencegah yang namanya hostile takeover, ya. Jadi mulai relate ya, kenapa ada treasury share? Salah satu aja tujuannya adalah mencegah nih pengambil alihan yang tanpa kesepakatan, ya. Itu metode. Kemudian bagaimana caranya acquire company menilai acquiring, menilai perusahaan yang diakuisisi, ya. Bisa pakai ini nilai aset ataupun nilai liability. Umumnya memang pakainya fair value ya. Fair value-nya aset ABC ngambil XYZ nih. Fair value-nya asetnya XYZ berapa? Liability-nya XYZ fair value-nya berapa? Ya. Nah, kalau kembali ke fair value ya kita balik lagi ke derajatnya fair value kan. Masih ingat ya? Levelingnya fair value di AKM ya. Yang paling tinggi adalah kalau kita bicara fair value-nya saham. Karena apa? Harganya terkuotasi. Ya, teman-teman yang lagi nulis skripsi apa terkait saham itu kan tahu ya bahwa harga saham itu tiap saat bisa didapat harganya. Ada bentuk tertulis yang bisa kita dapat tiap saat selama pasar belum ditutup ya. Oke. Tapi kalau itu tidak ada, tidak semua ya aset itu atau investasi atau apapun itu harganya bisa tertulis dengan jelas. Aset-aset tertentu itu kayak tanah, bangunan. Memang kita tahu harga pasarnya, tapi kan nggak pernah ada dokumen resmi. Harga tanah di Surabaya Barat sekian. Kita hanya tahu melalui transaksi, ya. Tapi Pak kadang ada ditulis tuh, ya, oleh broker-broker tuh. Tapi kan bisa jadi dia dapat infonya dari mana kita nggak jelas. Nah, dalam kasus itu levelnya fair value turun satu, jadi apa? Market value. Jadi market value itu bukan fair value yang tertinggi. Market value itu fair value level kedua. Kalau harga yang terkuotasi tidak tersedia, kita pakai market value. Secara frekuensi, secara proporsi memang paling banyak market value ya. Karena tadi saya bilang, sepertinya hanya investasi saham ataupun emas ya, yang harganya terkuotasi. Ada tulisannya, ada sumber informasi yang jelas. Nah, apakah semua juga ada harga pasar? Belum tentu. Tidak semua aset, tidak semua liability itu ada harga pasar. Berarti kita pakai level terendah dari fair value, yaitu apa? Teknik penilaian. Teknik penilaian contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Chapter 6 Kiesoen-Wagen. Present value. Ya, time value of money itu present value. Itu teknik penilaian. Present value yang kita dapat, contoh menghitung present value obligasi atau bonds ya, itu adalah bagian dari menetapkan fair value. Ya, itu menetapkan fair value tapi levelnya paling rendah karena kita pakai teknik penghitungan. Ya, termasuk kalau kita nyewa appraisal. Ya, nyewa appraisal. Dia pakai teknik penilaiannya itu level ketiga tuh. Level paling rendah. Tapi apapun itu juga fair value. Ya, itu cara kita untuk menetapkan atau mencari berapa sih nilainya acquire kita, perusahaan yang kita akuisisi. Atau cara lain adalah dengan menghitung potensial earning dari dia. Di masa depan dia akan dapat laba berapa. Kalau Anda masih ingat teknik penilaian yang namanya discounted future cash flow. Discounted future cash flow. Jadi di masa depan PT XYZ yang saya akuisisi kira-kira akan dapat cash flow berapa sih dari operasi dia. Itu kan future cash flow. Lalu saya tarik ke nilai sekarang, saya discounting, saya diskonto. Nah, itu kan juga implementasi chapter 6 ya. Nah, itu cara juga untuk menilai potensial earning. Ya. Jadi kalau saya tidak bisa dapat fair value aset atau liability, bisa pakai potensial earning. Atau bisa dengan cara apa? Saya mempertukarkan kepentingan apa sih
waktu terjadi penggabungan usaha. Apa yang saya korbankan demi supaya perusahaan acquiring mau saya caplok, mau saya akuisisi. Ya, jadi ini maksudnya atau cara membacanya adalah ini bisa dipilih salah satu atau semuanya untuk menilai waktu saya membeli XYZ nilainya berapa. Bisa dinilai dengan salah satu dari tiga ini atau kesemuanya. Tergantung kondisi gitu ya. Nah, umumnya kita pakai fair value sekali lagi. Ya, fair value aset dan fair value liability. Ada diskusi dulu sampai di sini. Sambil saya minum. Pak, kalau yang potensial earning tadi gimana ya, Pak? Oke, thank you. Jadi kembali ke konsep yang tadi saya ngomongin, discounted future cash flow, ya, cash flow-nya XYZ itu berapa sih di masa depan? Earning itu kan berarti kan laba. Di masa depan kalau saya akuisisi XYZ, dia menghasilkan laba berapa buat saya? Nah, itu kan future cash flow. Nah, future cash flow itu saya diskontokan, saya present value kan. Nah, cara saya mempresent value kan cash yang saya dapat dari perusahaan yang saya akuisisi di masa depan itu adalah cara untuk menilai potensial earning. Jelas ya? Oh, jadi maksudnya kira-kira kalau sekarang gitu dapat berapa gitu ya, Pak? Bukan sekarang. Di masa depan saya bakal dapat berapa. Tapi kan itu nilai masa depan. Makanya saya pakai chapter 6-nya Kiso and Wagon, saya present value kan. Itu yang disebut potential earning. Makanya teknik penilaiannya namanya tadi apa? Discounted future cash flow. Nilai masa depan saya sekarang kan, wis gitu aja. Oh, oke. Makasih, Pak. Oke. Jadi kalau sekarang gitu ya, Anda terus datang ya, bertamu ke rumah calon Anda untuk masa depan, lalu orang tuanya mungkin ya punya hak loh ya orang tua untuk nanya-nanya kamu kerja di mana, dapat duit dari mana gitu ya. Yang mungkin sekarang ya secara nilai sekarang gitu ya, itu belum seberapa tapi ngomong, Om atau Tante, jangan lihat sekarang saya tapi lihat masa depan saya. Om dan Tante present value kan. Nah, itu potensial earning, itu potensial saya dari masa depan. Jadi bisa jadi sekarang kita adalah orang yang seperti sekarang gitu ya dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Yang paling penting itu masa depan kita kayak apa. Ya kan? Orang yang katanya orang suci itu punya masa lalu katanya kan. Oke, jadi walaupun dia mungkin sekarang suci tapi masa lalunya mungkin tidak sesuci sekarang. Jadi dia bangkit sehingga jadi orang yang jauh lebih baik. Tapi orang yang sekarang penuh dengan dosa dan kelemahan, jangan dibully karena dia punya masa depan gitu ya. Nah, mungkin gambarannya kayak gitu ya. Kalau kita mau akuisisi perusahaan, jangan lihat kondisi sekarang dia. Bisa jadi sekarang dia berdarah-darah pas pandemi. Tapi lihat di masa depan, bisa jadi usaha kayak gini nih, ini akan jadi salah satu usaha yang prospek di masa depan. Nah, hitung nilai masa depannya berapa, lalu di present value kan. Itulah yang disebut menakar atau mengestimasi potensial earning. Yang lain? Oke. Nah, bagaimana menentukan acquirer? Karena di bukunya Baker tidak diatur, saya pakai BIMS dan Pesaka dua-dua ya. Jadi bisa dengan cara apa? Kalau hak suaranya di atas 50%, itu acquirer udah. Ya. Terus ada kekuasaan yang disatukan di sana. Siapa yang punya kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan? Siapa yang punya hak suara mayoritas dalam rapat direksi? Apa bedanya yang kotak keempat dan pertama, Pak? Ya bisa aja mungkin saya cuma 40%, 30%, tapi ketika di rapat direksi saya yang lebih menentukan arahnya. Karena waktu di akuntansi kita belajar ya, ada kepemilikan saham di bawah 50 tapi dia punya pengaruh signifikan. Nah, itu yang nomor 4 tuh. Dia bisa jadi acquirer walaupun mungkin hak suara dia di bawah 50%. Ya. Kalau di panggung politik kan kita sering ketemu ya kasus-kasus kayak gitu. Ya. Anda masih ingat pemilihan gubernur DKI? Pasti ngikutin waktu itu.
AHY itu suaranya kecil loh, ya, kalah dengan suaranya Ahok dan Anies. Tapi Anda lihat di paruh kedua yang membuat Anies jadi gubernur apa? Suaranya pemilihnya AHY itu kemudian masuk ke Anies yang membuat Ahok kalah. Nah itu mungkin kayak hak suaranya kecil, tapi dia kemudian menentukan ya dalam hasil akhir. Nah dalam kasus seperti itu dia bisa jadi acquirer. Ya mungkin itu contoh yang relate ya. Karena di buku AKM1 dimungkinkan kita tidak punya saham mayoritas, tapi kita punya pengaruh signifikan. Nah, tapi ya kita pakai asumsi umum ini aja ya. Jadi yang disebut acquirer itu kalau dia di atas 50%, kecuali soal yang mengatakan sebaliknya. Kalau di praktek ya, lihat aja siapa sih yang lebih sering didengar dalam jalannya usaha sehari-hari. Itu cara menentukan siapa yang jadi acquirer. Ya. Nah, ini juga ya, kayak tadi saya ngomong, bisa jadi waktu CIMB Niaga ya gabung dengan atau Niaga gabung dengan Lipo, kemudian muncul CIMB Niaga bukan Lipo karena mungkin nilai wajar asetnya lebih besar, ya. Atau justru Niaga yang beli asetnya atau sahamnya Lipo. Atau bisa jadi dominasinya Niaga memang jauh lebih besar manajemennya dibandingkan Lipo umpama. Pernah juga ada, kalau Anda sempat dengar ya, saya nggak tahu, mungkin di kasus-kasus teori akuntansi, ya, kasus-kasus ketika ada kantor akuntan publik besar, dulu kita punya Big Five, sekarang tinggal Big Four kan, kantor akuntan publik ya. Kenapa? Karena ada satu kantor akuntan publik itu fraud gede-gedean dulu, ya, yang membuat dunia akuntansi berubah besar, muncullah iFirst dan semacamnya gitu ya. Nah, harusnya kan logikanya kalau ini diketahui melakukan fraud, itu ada persepsi publik ini pasti negatif persepsi. Tapi ketika gabung dengan salah satu kantor akuntan publik besar, malah dia yang tetap ada namanya, ya, yang lama malah hilang, ya. Jadi bisa saja mungkin persepsi terhadap dia negatif, tapi dominasi dia mungkin besar di sana. Itu yang membuat dia yang lebih jadi acquirer. Ya, jadi ini mungkin selain slide sebelumnya ya, selain slide ini juga yang bisa jadi alasan siapa yang nanti akan jadi dominan. Kalau di soal sekali lagi akan disebutkan, tapi kalau di praktek ya Anda mungkin bisa lihat ya. Nanti mungkin si A ini, ABC ini yang lebih dominan dibandingkan X, Y, Z. Nah, untuk tujuan pajak ya, business combination itu diberi istilah merger. Bisa dilihat di PMK ini. Ya, bisa dilihat di PMK ini. Ya, PMK 205 2018 dan PMK 52 2017. PMK 205 2018 tidak menghapus PMK 52, tapi menggantikan, melengkapi beberapa pasal atau ayat di PMK 52. Jadi cara melihatnya nanti harus digabung PMK 205 dan 52. Jangan anggap PMK 52 hapus. Nah, di dalamnya sekali lagi dianggap yang namanya penggabungan usaha itu merger. Ya, disebut merger. Bisa berupa penggabungan. Nah, kalau dibaca ya. Yang disebut penggabungan adalah dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha. Ya. Berarti kan ini merger ya. Ini merger harusnya. Ada lagi peleburan, penggabungan dua atau lebih. Ya, mendirikan badan usaha baru. Nah, ini konsolidasi harusnya. Ya, tapi tidak disebut konsolidasi, disebut di situ peleburan. Atau ada cara lain yang disebut merger, yaitu pemekaran. Bisa aja umpama ya, PT ABC ini sudah go public. PT ABC go public. Dia punya divisi X, divisi Y, divisi Z. Z-nya itu kemudian dikembangkan jadi perusahaan sendiri, masih divisi ya, tapi kemudian dikembangkan jadi perusahaan sendiri dan go public. Nah, itu namanya spin off. Ya, spin off. Oke, itu pemekaran. Atau kalau split off itu berarti ABC kemudian pisah jadi dua, AB dan C umpama. Itu juga bagian dari pemekaran, tapi disebutnya di PMK ini sebagai merger. Ya, itu teori aja ya. Apa itu penggabungan usaha dari perspektif pajak. Tapi yang paling penting ya,
yang paling penting adalah bagaimana pajak dalam PMK ini mengatur dasar untuk menilai suatu merger. Karena saudara-saudara, kalau bicara merger, kita kan harus ngitung berapa nilainya acquire yang kita caplok kan, yang kita akuisisi. Bisa jadi di dalamnya akan ada gain or loss. Gainnya si acquire berapa, lalu kalau kita caplok dia, kita juga gain or loss kan, sebagai acquirer. Pertanyaan besarnya, ada pajak nggak di situ? Ya, ada konsekuensi pajak kayak apa di situ? Nah, itu diatur di 2018 ini PMK 205. Ya, kalau dibaca sih sebentar. Kalau ini PMK 205 2018, saya carikan yang PMK 2017. Saya selalu pakai Ortex biar enak gitu ya. Nah, di PMK 52 2017 ini diatur kayak gini secara umum. Ya. Wajib pajak menggunakan nilai pasar untuk dasar pengalihan. Kalau kita pakai nilai pasar berarti kan ada selisih antara nilai pasar dengan carrying amount. Berarti ada gain, kena pajak dong. Tapi di pasal 1 ayat 3 dikatakan bisa pakai nilai buku atau carrying amount. Siapa yang boleh pakai nilai buku itu diatur di pasal atau ayat-ayat berikutnya. Jadi secara pajak ya, utamanya di PMK ini dikatakan ada dua cara menilai transaksi penggabungan usaha. Cara pertama adalah dengan pakai prinsip ini. Ya, arm's length principle. Ya, pakai nilai wajar. Sehingga kalau kita pakai nilai wajar pasti akan kena pajak. Karena pasti ada selisih antara market value atau fair value dengan net atau carrying amount dari net asset. Nah, ada pendekatan kedua yang diperbolehkan di PMK tadi selama memenuhi syarat ya. Jadi Anda baca. Saya sengaja tidak bahas secara detail, tapi Anda baca nanti ya apa yang diatur di sini nih. Bisa jadi itu bagian dari tes atau UAS Anda ya. Dan tidak sulit kok untuk dipahami bahasanya. Kalau sulit dipahami itu makanya saya masukkan ke sini ya. Saya masukkan ke sini ya. Lalu saya ringkas juga sih. Tapi kapan saya bisa pakai book value? Kapan saya bisa pakai atau harus pakai market value? Itu semua diatur di PMK tadi. Nah, kalau pakai book value berarti kan nggak ada selisih dong. Uang transaksi mergernya pakai nilai yang sama ya, berarti kan free dari pajak. Ya, ini lebih banyak sih mendorong efisiensi memang. Pajak rela ya menghilangkan potensi penerimaan pajaknya demi supaya badan usaha bisa jauh lebih efisien. Nah, itulah fungsi reguler. Tapi kalau yang ini fungsi budgeter nih, ya fungsi budgeter. Jadi ada dua ya, bisa pakai market value itu taxable merger, bisa pakai book value. Tentu perusahaan didorong untuk pakai yang book value. Bicara pajak di sini PPH berarti. PPN-nya gimana? Kalau A, B, C gabung, A, B, dan C gabung bentuk D. Itu kan ada penyerahan A ke D, B ke D, C ke D. Kena PPN nggak? Wah, itu sudah sejak perpajakan didiskusikan kan? Dan sudah ada ayatnya jelas di situ. Penyerahan barang kalau terjadi penggabungan usaha kayak apa perlakuan PPN-nya? Kena pajak atau enggak? Ya. Anda baca aturannya PPN ya. Oke. Jadi untuk PPH-nya ada di PMK ini, untuk PPN-nya itu tidak perlu nyari PPN yang khusus. Di PPN yang umum, di Undang-Undang PPN yang umum sudah disebutkan. Ya. Jadi pajaknya singkat sebenarnya, itu tadi diarahkan ke yang tax free. Nggak kena pajak ya, karena kita pakai book value. Tapi kalau mau pakai yang market value, nanti kita lihat implementasinya di belakang ya. Dia ngikut akuntansi berarti. Ya selisih atau keuntungannya itu yang nanti akan dikenakan pajak. Nah, ini sebenarnya harusnya ditaruh di depan. Secara teori kenapa sih orang mau melakukan merger yang tadi yang tujuan lain itu ya, bisa untuk sinergi atau untuk efisiensi. Ya, kalau tadi tax free merger berarti meminimalkan pajak gitu ya, dan semacamnya. Ya, ini teori-teori yang muncul terkait apa yang menjadi dasar untuk melakukan merger. Ya, kalau didasarkan pada pajak ya ini salah satunya adalah supaya tax free. Ya, nah di AKL kan ada yang namanya upstream ya, upstream merger atau downstream merger. Nah, metode pembelian sekali lagi yang diatur di
PSAK 22 itu milihnya, walaupun tadi disebutkan oleh BIMS ada 2, itu yang dipilih adalah metode merger atau akuisisi. Mirip kayak kita beli aset biasa. Jadi saya beli XYZ, baik itu saya beli net asetnya atau saya beli sahamnya, itu kayak saya beli aset biasa. Makanya namanya metode akuisisi, ya, metode akuisisi. Oke. Nah, waktu saya beli, berapa sih fair value-nya acquiring? Itu yang kemudian akan jadi cost. Ya, itu yang kemudian akan jadi cost. Jadi cost di sini tuh bukan berarti carrying amount-nya, tapi fair value-nya yang kemudian akan jadi cost. Ya. Ini akuntansi. Berarti kalau kita ikut ini, kita menerapkan, kalau di pajak kita ikut akuntansi, berarti kita menerapkan yang taxable merger ya. Makanya saya katakan pajaknya itu dikit aja ya. Mau ikut akuntansi, berarti kita pakai arm's length. Kalau tidak pengen ikut akuntansi, berarti kita pakai book value. Kalau pakai book value, berarti kita tidak kena pajak. Ya. Nah, kembali ke definisi cost ya. Cost adalah ya uang yang kita keluarkan. Jadi kalau hari ini berapa sih harga aset ini, fair value-nya 1.000. Nah, waktu kita beli 1.000 itu jadi cost. Ya. Sementara cost-cost lain yang tidak bisa dialokasikan itu jadi expense. Nah, masuk kita nih ke kasus-kasus ya. Langsung diimplementasikan kasusnya untuk business combination. Bagaimana implementasinya kalau business combination itu dilakukan dengan cara tadi ya, beli aset atau beli saham ya, mau beli net aset atau beli saham, itu gimana nanti implementasinya, jurnal-jurnalnya dan semacamnya. Nah, yang pertama yang dipakai adalah beli saham dulu ya, beli saham dulu. Oke, kita asumsikan beli saham ini membuat perusahaan yang kita beli dilikuidasi atau ditutup, berarti kan munculnya bisa merger atau konsolidasi, gitu ya. Bisa aja sih kita asumsikan perusahaan itu tidak ditutup, berarti itu adalah stock acquisition, ya. Tapi di sini contoh-contoh kalau saya lihat lebih banyak XYZ-nya ditutup, ya, atau perusahaan acquiring-nya itu kita tutup. Kita lihat deh, ABC mau beli XYZ, mau melakukan penggabungan atau melakukan business combination dengan XYZ dengan cara apa? Menerbitkan 10.000 lembar ordinary share-nya, ya, berarti punyanya ABC, di mana par value-nya 10.000 untuk menjadi pemilik tunggal XYZ, 100% pemiliknya XYZ. Ya, fair value share di atas itu 610 juta. Ya, totalnya 610, berarti per lembarnya berapa ya? 610 juta bagi 10.000. Oke. Nah, dalam rangka ini ya, ABC kemudian tanggung biaya legal, tanggung biaya penilaian 40 juta dan biaya penerbitan share 25 juta. Ya, kan dia mau terbitkan share untuk beli XYZ kan? Ya, dia harus terbitkan dengan biaya 25 juta. Tapi untuk melakukan merger sendiri, dia keluarkan 40 juta. Nah, ABC itu buat jurnalnya kayak gini. 40 dan 25, ya, 40 dan 25 itu jadi apa? Beban 40, biayanya 25. Ya, biayanya 25. Nah, biaya ini, walaupun namanya biaya, dia tidak masuk di income statement. Makanya ada kata-kata deferred di sini, tangguhan. Dia jadi kayak prepaid expense gitulah, masuk di aset. Ya, biaya penerbitan saham tapi ditangguhkan. Jadi nggak masuk income statement ya. To cash 65. Ini jurnal untuk mengakui pengeluaran cash dalam rangka transaksi merger atau konsolidasi. Karena asumsinya XYZ ditutup ya. Oke, dibubarkan. Nah, kemudian jurnal untuk mengakui penerbitan sahamnya 610 ya, yang ini kan. Investasi pada saham 610 ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini apa nih? Share capital strip ordinary ya kan? Berapa? 100. Dari mana 100? Sorry, dari mana 100? 10.000 dikali 10.000 berarti kan 100 juta. Harusnya sisanya berapa sih? 510.
Tapi karena 510 itu kita pakai untuk membayar ini biaya penerbitan saham, jadinya selisihnya yang 510 dipotong 25 sehingga muncullah hanya 485 atas agio saham biasa. Agio saham biasa ini kalau di AKM itu namanya share premium. Ya. Kalau ini share capital strip ordinary, yang ini share premium strip ordinary. Saya dulu waktu menjelaskan, saya sering jelaskan juga bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita lihat ya agio saham ini apa bahasa Inggrisnya? Ya, itu share premium. Kenapa share premium bukan 510? Karena itu tadi ada pembayaran biaya penerbitan saham tangguhan nih. Ya 25 yang memotong ya share premiumnya. Sehingga share premium cuma 485. Inilah jurnal ABC ketika kemudian melakukan business combination dengan XYZ ya. Sehingga sekarang seluruh operasional XYZ sudah dijalankan oleh ABC. Ya. Di sini nggak dijelaskan apakah nanti muncul tetap tetap ABC atau muncul nama baru. Itu isu lain kan ya. Bisa jadi ini merger, bisa jadi konsolidasi. Tapi intinya adalah XYZ-nya bubar. Ya, XYZ-nya bubar. Itu kalau metodenya adalah metode ketiga tadi. Kalau kembali ke slide ini. Yaitu metode stock acquisition. Ya, tapi dengan cara apa? Memperoleh saham. Memperoleh saham kan ada dua kemungkinan tadi ya. XYZ dilikuidasi, makanya jadinya merger konsolidasi. Tapi kalau XYZ tetap ada, jurnalnya sama kayak tadi. Tapi nanti XYZ jadi anak, ABC jadi induk. Jadi jurnal tidak akan berubah. Ya. Buat ABC dalam rangka membeli sahamnya PT XYZ. Ya. Nah, yang mau kita lihat sekarang adalah bagaimana kalau ABC mengakuisisi XYZ atau melakukan penggabungan usaha dengan XYZ dengan cara beli net asetnya XYZ. Untuk kasus beli saham, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke beli net aset. Jam berapa? Masih 6:30. Oke, bagaimana kalau kasusnya beli net aset? Nah, kalau beli net aset, tadi saya katakan akan muncul goodwill. Iya kan? Net aset itu gampangannya kita beli perusahaannya tapi tidak beli sahamnya. Ya. Jadi semua aset perusahaan itu digabung dengan punya saya, liability dia juga saya akui. Itu namanya membeli net aset. Ya, tapi kalau beli saham, saya hanya membeli kepemilikan. Itu yang kita lakukan di sini ya. Nah, karena kita melakukan pembelian perusahaan muncul goodwill. Makanya kalau teori goodwill kan mengatakan goodwill baru akan muncul kalau terjadi pembelian bisnis secara keseluruhan. Loh Pak, kalau beli saham 100% kan bisa aja. Tapi kan yang kita beli kepemilikannya, bukan asetnya, bukan liability-nya. Ya, makanya di sini nggak ada pengakuan cash-nya XYZ, nggak ada pengakuan liability-nya XYZ, nggak ada. Ini hanya investasi pada XYZ aja. Ya, jadi XYZ tetap jalan seperti biasa, dijalankan oleh manajemennya XYZ. Ya. Oke, kasus goodwill yang pertama, artinya membeli net aset perusahaan lain, tapi kasus pertama. ABC mengakuisisi asetnya XYZ, nilainya 1M. Ya, nilainya 1M. Jadi saya mengakuisisi XYZ dengan nilai 1M. Ya. Fair value dari net asetnya XYZ itu 980. Net aset itu apa saudara-saudara? Total aset kurangi liability. Tapi yang dilihat di sini fair value-nya, bukan book value-nya. Berarti di sini kalau ini kembali mengulang AKM 1 sebenarnya. Cari dulu carrying amount-nya aset, cari dulu carrying amount-nya liability-nya XYZ. Selisih carrying amount tadi itu yang disebut sebagai carrying amount of net asset. Di soal ada. Langkah berikutnya adalah cari fair value-nya aset XYZ, cari fair value-nya liability XYZ. Di soal juga ada. Berarti untuk cari fair value-nya net asset XYZ, ya fair value-nya aset kurangi fair value-nya liability. Di sini langsung diketahui yaitu 980. Di soal bisa aja nanti Anda harus hitung. Ya. Nah, dari kasus ini kita bisa tahu nilai pasar net asetnya 980 tapi saya berani bayar 1M.
Saya berani bayar 1M. Berarti ada selisih 20 kan? Nah, selisih 20 itu yang dianggap apa? Good nih. Bagus nih, makanya disebut goodwill. Itu cara saya aja sih untuk menjelaskan goodwill, ya. Mirip kayak orang kalau ngelamar pekerjaan ditanya, "Anda mau gaji berapa?" Saya mau per bulan, tapi jangan ditiru ya. 10 juta. Loh kok bisa 10 juta? Gini Pak hitungannya. Investasi orang tua saya selama saya kuliah di Petra 500 juta kira-kira Pak. Itu biaya sekolah, biaya hidup, kos-kosan dan semacamnya. Ya. Kalau saya hanya pakai UMR itu saya butuh berapa tahun, silakan dihitung sendiri ya, untuk bisa kembali modal. Nah ini saya hitung supaya saya bisa kembali modal cepat dan Anda dapat apa sumber daya manusia yang hebat loh Pak. Saya dari SMA yang punya jalur prestasi dengan Petra, dididik lagi dengan baik di Petra, apalagi tax accounting atau business accounting, saya jadi seperti sekarang Pak. Bapak nggak rugi bayar 10 umpama. Kalau kemudian dia bilang, oke, 11 juta, nah 1 juta itu goodwill Anda. 1 juta itu goodwill Anda. Cuma ya kalau di Surabaya jangan pakai contoh itu ya, karena di Surabaya masih agak-agak harga pasarnya harga pasarnya lulusan itu bisa dapat 6 itu sudah oke banget, tapi biasanya 4 atau 5 lah, tergantung unit bisnisnya ya, tergantung sektor bisnisnya ya. Apalagi tapi kalau Anda masuk di sektor bisnis jasa akuntansi loh ya, itu nggak bersaing. Ya, kalaupun lembur mungkin dapat uang lemburan gitu. Tapi kalau Anda masuk di dunia konsultasi, salah satunya konsultasi pajak, wah itu bisa variabel tuh, nggak fix. Ya. Tapi poin saya adalah saya pengen ngeliatin, kalau Anda bilang saya gajinya pengennya 4.500.000 dikasih 4.700.000, 200 itu dianggap seperti goodwill. Ya, seperti goodwill. Kan harga pasar saya 4.500.000, dia berani 47, berarti dia ngelihat prospek ke depan, ya. Tapi kalau Anda dikasih cuma 4 juta malah, atau cuma 4,3, berarti 200-nya apa? Itu goodwill tapi negatif. Istilah lamanya bad will. Tapi kemudian dibuat soft jadi negatif goodwill. Gimana kalau kemudian terjadi negatif goodwill? Nanti ada juga jurnalnya ya, ada juga jurnalnya. Kembali ke sini ya. Net asetnya punya fair value 980. Kita berani bayar 1M. Berarti ada goodwill 20. Sebagai ganti akuisisi ini ya, ABC membeli 75% sahamnya XYZ. Jadi XYZ punya saham, 75%-nya dibeli ABC. Sisanya dipegang oleh orang lain. Nggak mayoritas. Makanya sering disebut apa? NCI ya. Non-controlling interest. Ya, non-controlling interest. Kayak NCI. Gimana cara menghitung ya, entah menjurnal atau menghitungnya kayak gini. Ya. Jadi dari 1M tadi 75%-nya kan ada di ABC ya, berarti 750. 25%-nya disediakan oleh NCI. Nah, goodwill-nya berapa? 20 juta selisihnya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus pertama yang simple ini adalah goodwill tidak akan dipengaruhi oleh kepemilikan. Ya, selama masih mayoritas, maka walaupun saya punyanya 51% atau 75%, goodwill-nya tetap dalam kasus ini 20. Ya. Tapi goodwill akan sangat dipengaruhi dengan fair value-nya NCI. Oh, itu ada cara hitungnya lagi tuh. Anggap aja ternyata setelah dihitung fair value NCI cuma 100. Ya. Berarti 100 tambah 75, 850, ini malah bukan goodwill, nanti jadi negatif badwill. Umpama ya. Tapi tadi kan dianggap masih fair value lah ya. 250 ya. 25%-nya 1M kan 250. Gitu ya, jadi goodwill satu ya, kesimpulan dari kasus simple pertama ini adalah goodwill tidak dipengaruhi dengan berapapun persentase kepemilikannya si acquirer selama masih mayoritas. Yang kedua, goodwill akan dipengaruhi dengan fair value-nya NCI. Ya. Kalau fair value NCI ini berubah, ya, tentu hitungan yang bawah ini berubah, tentu goodwill-nya juga akan berubah. Dengan asumsi tentu fair value net asetnya tetap. Ya, fair value net asetnya tetap. Itu kasus pertama.
Ada pertanyaan dulu? Paling simpel ini kasus pertama. Kasus kedua nanti mirip seperti kasusnya kita di AKM 1. Chapter berapa saya lupa, 13 ya? Atau 12 ya? Intangible asset pokoknya. PT ABC ya mengakuisisi seluruh aset dan seluruh liability-nya XYZ. Ya. Nah, sebentar. Oke, saya perlu jelaskan juga gini. Anda jangan bingung ya, Pak. Tadi katanya kalau goodwill itu belinya net asset. Iya, belinya di sini net asset. Tapi yang di AKM kita ketahui apa? Waktu membeli net asetnya XYZ, kita pakai cash kan? Ini enggak, kita pakai saham. Jadi ini bukan transaksi beli saham. Ya, bukan beli saham XYZ, tapi kita mengakuisisi net asetnya XYZ dengan cara apa? Membeli saham. Ya, jadi jangan bingung ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, katanya goodwill itu hanya muncul ketika kita melakukan, saya balik ke sini ya, ketika kita melakukan membeli net asset. Ya, karena kalau kita beli saham beda lagi Pak perlakuannya, betul. Ya, jadi yang muncul goodwill di sini itu memang karena kita membeli net asset. Tapi waktu kita beli net asset kita nggak pakai cash. Caranya apa? Kita beli sahamnya, kan itu sama aja saya ngasih cash sebenarnya ke dia, ya kan? Membeli saham itu berarti memang bukan ke XYZ-nya saya kasih, tapi kepada pemegang sahamnya XYZ. Ya, uangnya nggak masuk XYZ memang, tapi masuknya ke pemegang saham XYZ. Ya, jadi ini bukan beli saham langsung dari XYZ, tapi ini cara untuk bisa mengakuisisi aset. Jadi ada 3 kesimpulan dari goodwill pertama ini. 1 tadi, berapapun kepemilikan saya atas XYZ tidak mempengaruhi jumlah goodwill. Yang mempengaruhi itu justru yang kedua adalah fair value-nya NCI. Yang ketiga yang perlu diingat adalah ini bukan transaksi perolehan saham, tapi transaksi pembelian net asset. Kebetulan tidak pakai cash, tapi pakai cara pembelian saham. Ya. Contoh kedua. Mirip-mirip, ABC mengakuisisi aset XYZ sekaligus mengakui liability XYZ. Ya. ABC terbitkan 10.000 lembar ordinary share, par value-nya 10.000. Ya. Di mana total fair value share di atas adalah 610 juta. Ya. Ada biaya legal, ada biaya penerbitan share 25. Ya. Apa bedanya transaksi ini ya, transaksi ini dengan yang kanan ya, dengan yang kanan. Kalau yang kedua ini ya, apa bedanya transaksi pertama ya dengan yang kedua? Kalau di sini ya, kalau di sini itu tidak dengan membeli kepemilikan. Pokoknya terbitkan saham. Ya kan? Kalau tadi kan beli sahamnya XYZ. Ya. Kalau ini ABC justru menerbitkan saham dia kasih ke XYZ. Beda ya, kalau ini membeli sahamnya XYZ dari investornya XYZ. Nah, saudara-saudara hati-hati loh ya. Kalau saya dikatakan beli saham XYZ itu uangnya nggak masuk XYZ sekali lagi, tapi membelinya dari investor. Itu contoh 1. Kalau contoh 2, saya ABC menerbitkan saham saya kasih ke XYZ. Itu bedanya ya. Nah, ini 10.000 lembar. Par value-nya 10.000 per lembar. Sementara total fair value-nya adalah 610 juta. Ada biaya yang dikeluarkan. Gimana jurnalnya ABC dulu? Oh ya, sorry. Sebelum masuk ke ABC, inilah kondisinya si XYZ yang mau kita beli. Sekali lagi ini sebenarnya mirip kayak AKM 1. Ini carrying amount-nya XYZ. Ya, ini carrying amount-nya XYZ. Kalau saya tanya, berapa carrying amount net asetnya XYZ? Ada yang bisa jawab? Berapa carrying amount ya net asetnya XYZ? Cari dulu definisi net asset. Net asset adalah aset kurangi liability.
300 ya Pak? 300, ya kan? Itu carrying amount net asset. Dicatat dulu ya, diingat-ingat. Carrying amount net asset X asset. Nah, ini adalah fair value. Ya, ini adalah fair value. Nah, fair value-nya kelihatan di sini, asetnya 620, liability-nya 110. Berarti net asetnya kalau dilihat dari sisi fair value atau yang sering disebut sebagai fair value net asset adalah 510. Jadi 300 itu carrying amount dari net asset, 510 adalah fair value dari net asset. Simpan angka-angka itu dulu. Ya. Terus ada satu lagi nilai yang kita tahu apa? Fair value-nya share, yaitu 610 kan? Ya. Jadi 300, 510 dan 610 ya. Oke. Kalau kita membandingkan 610 dengan 510, uang yang saya bayar 610 dengan fair value itu goodwill. Betul ya, goodwill itu adalah perbandingan antara fair value net asset dengan uang yang dibayarkan. Berarti goodwill-nya 100. Kalau saya membandingkan carrying amount tadi 300, dijawab Chris kalau nggak salah ya, terus fair value-nya 510, itu kan gain. Net aset saya naik nilainya di pasar 210. Ya, 210. Kalau saya membandingkan antara uang yang saya bayar, saya ABC ya, 610 ya, dengan carrying amount yang 300, itu namanya realized gain. Iya kan? Iya enggak? Kalau ada aset nilai bukunya cuma 300, tapi kemudian dibayar 610, itu kan realized gain. Jadi sebenarnya total gain yang didapat dari transaksi ini adalah goodwill 100 ditambah unrealized gain 210. Totalnya berapa? 310. Jadi 310 ini bisa didapat dari harga transaksi yaitu 610 dengan carrying amount net asset atau goodwill ditambah gainnya asetnya si X asset. Dilihat dulu nih, yang merah-merah itu didapat dari mana, jelas nggak? Yang pasti 610 ada di soal. 510 ada di sini. 300 dari mana? Saya balik ya. 400 kurangi 100 di sini. Nggak kelihatan memang, tapi kan tadi net asset adalah aset dikurangi liability. Berarti kan 400 kurangi 100, yaitu 300. Jelas ya cara mendapatkan ini? Atau ada diskusi? Oke, jurnalnya ABC gimana ya? Pertama dia catat beban merger dan biaya penerbitan saham. Ini masuk income statement, ini masuk aset lo ya, karena ini biaya tangguhan. Jurnal berikutnya adalah mencatat, karena kan namanya membeli net asset dan mengakui liability katanya tadi ya. Itu berarti punya X asset kita akui. Kita itu ABC maksudnya. ABC mengakui punyanya X asset, tapi hati-hati saudara-saudara, yang diakui itu bukan carrying amount-nya, tapi apa? Fair value. Makanya ketika ABC membuat jurnal ini, itu lihatnya jangan lihat carrying amount. Lihatlah yang fair value. Contoh ya, yang beda carrying amount dengan fair value, persediaan. Ini 65, ini 75. Makanya dia nyatatnya di sini apa? 75. Kalau ini kan kita bingung, ini carrying amount atau fair value. Pasti ini fair value, tapi karena angkanya sama kan bisa bingung. Nah, lihatlah yang fair value sekali lagi. Karena tadi dikatakan yang menjadi dasar untuk transaksi adalah fair value. Goodwill yang 130 dapat dari mana? Ya, sorry, ini kok 130. Sebentar ya, goodwill harusnya 100. Ntar saya lihat transaksinya. Takutnya saya salah menjumlahkan. Kas piutang 45, 75, tanah 70. 350, 80, 110, 100, 485, 25.
Betul nggak ini apa fair value-nya? 45, 75, 70 betul, 350 itu fair value ya. Kemudian ini 110. Ya, dia menerbitkan saham biasa 100 ya. Agio saham biasanya harusnya 510 tapi dipotong 25 jadi 485. Tolong dibantu dijumlahkan yang sisi debit 70 tambah 70 145 tambah 190 tambah 350 berarti 540 tambah 80 620 720. Kalau yang ini berarti 510 620 720. Sama ya debit kreditnya ya. Balance ya? Sama, Pak. Hah? 100 jadinya balance, Pak. Balance kan, bukan 130 ya? Iya, Nggak tahu Pak. dari mana saya dapat 130. Jadi 100 ya goodwill-nya. Tolong di apa? Diganti di mana? Di slide Anda. Oke. Karena memang tadi kan ngitungnya di sini goodwill-nya 100, bukan 130. Oke, itu jurnal. Kalau ini jurnal untuk mencatat biaya merger dan juga biaya penerbitan saham, ini jurnal untuk mencatat aset yang didapat dari XYZ dan liability yang didapat dari XYZ. Plus tadi goodwill ada pengakuan dan kita mengurangi apa agio sahamnya dengan biaya penerbitan saham tangguhan. Harusnya kan agio sahamnya berapa? 510 ya, tapi karena ada biaya penerbitan saham tangguhan 25 ya berkurang jadi tinggal 485. Mirip kayak tadi yang goodwill pertama ya. Ini. Harusnya di sini 510 tapi karena ada biaya penerbitan saham tanggungan 25 jadinya dia tinggal 485. Semua teori AKM 1 ya, semua teori AKM 1. Ada pertanyaan? Goodwill 2 sampai dengan jurnal ABC ini. Oke, bagaimana dengan XYZ? Tadi kan kasusnya adalah ABC terbitkan saham dikasih ke XYZ kan. Nah, XYZ ngakuin dong investasi pada saham ABC 610. Liability 100 dari mana kira-kira? Logika ada liability di debit 100 dari mana? Halo? XYZ sekarang sudah nggak punya liability karena sudah diakui siapa? Diakui siapa? ABC. ABC. Tapi kenapa dia nulisnya 100? ABC ngakuinya 110. Kenapa? Berarti dasar untuk XYZ menghapus aset maupun liability-nya itu bukan fair value, melainkan ayo. Kalau ABC mengakui aset dan liability-nya XYZ berdasarkan fair value. Kalau XYZ menghapus liability, menghapus asetnya berdasarkan Carrying amount. carrying amount. Oke, gitu ya. Nah, dapat dari mana 310 tadi tuh? Ini, dapatnya dari sini yaitu total goodwill dan total kenaikan nilai net asetnya. Carrying amount-nya cuma 300, tapi di pasar carrying amount-nya nilainya 510. Ya, di total dengan goodwill jadilah 310. Ya, ini jurnalnya XYZ. Jadi XYZ sudah tidak punya liability, ya tidak punya lagi aset. Tapi sekarang dia masih punya apa? Dia masih punya investasi dan masih punya keuntungan, ya kan? Logikanya sekarang kan liability hapus, sudah nol buku besarnya. Akumulasi di kredit hapus di debit, semua aset hapus. Tapi berarti dia muncul investasi, muncul keuntungan. Plus apanya XYZ yang belum dihapus di sini? Saldo apanya yang masih belum dihapus selain investasi dan keuntungan? Ayo, logika akuntansi. XYZ sudah hapus aset, sudah hapus liability, tapi masih ada investasi dan keuntungan. Apalagi yang belum dihapus? Masa lama mikirnya? Ada nggak menghapus equity? Ya, equity yang belum dihapus, disinilah dia hapus equity-nya. Equity-nya lihat aja yang carrying amount ya, karena kan di fair value nggak diliatin.
Modal saham, agios saham, saldo laba itu semua dihapus. 150, 150 semua dihapus. 150, 150. Keuntungannya tadi juga dihapus. Investasinya juga tadi dihapus. Makanya XYZ apa? Bubar. Ya dia sudah nggak punya modal, maksudnya tidak punya equity, sudah nggak punya keuntungan, tidak punya investasi. Udah benar-benar hilang XYZ. Nah pertanyaannya, keuntungan ini kena PPh nggak? Tadi, kalau Anda bisa memenuhi tax free merger, berarti ini nggak akan kena PPh. Ya, waktu asetnya dialihkan ke ABC kena PPN nggak? Baca aturan PPN. Kalau terjadi peralihan aset karena penggabungan usaha, gimana perlakuan PP-nya? Terutang PPN nggak? Ya, jadi sangat tergantung dengan aturan yang Anda baca. Ya, aturan PPh saya beri, aturan PPN ada di Undang-Undang PPN. Ada pertanyaan, goodwill yang kedua. Goodwill itu yang ngakuin yang beli lo ya, acquirer-nya lo ya. Jadi goodwill muncul di buku atau di financial statement-nya acquirer. Yang dibeli nggak ada goodwill. Makanya kalau di AKM 1 ingat ya, nggak boleh mengakui apa goodwill yang di-create sendiri. Maksudnya gini contohnya ya, aset saya fair value 100, liability saya fair value anggap aja 75. Berarti kan net aset saya seakan-akan 25 fair value-nya. Ya. Terus saya cari tahu di pasar kira-kira kalau saya dibeli nilainya berapa? 30. Oh, berarti goodwill saya 5 nih. Saya buat di aset saya goodwill 5. Nggak boleh kata akuntansi karena itu goodwill yang di-create sendiri. Nggak pernah ada goodwill muncul di asetnya perusahaan yang dibeli. Selain karena kalau dia masih muncul di perusahaan yang dibeli, itu berarti internally created goodwill. Yang kedua, goodwill itu muncul di, bagaimana caranya goodwill muncul di perusahaan yang dibeli? Dia udah bubar. Ya. Atau kalau saya sering kasih pesan ya, kalau akuntansi melarang meng-create goodwill sendiri, itu sebenarnya mengajarkan kepada kita. Jangan narsis. Goodwill itu kan kayak kita nilai, wah saya di pasar nilai saya naik nih, follower saya banyak, subscriber saya banyak gitu ya. Jadi bisa dong ada goodwill, saya dihargai lebih di pasar. Nah, akuntansi sejak awal ngomong, jangan narsis. Bahasanya Pelma apa, bahasanya Rohani apa? Ya jangan tinggi hati. Jadi akuntansi klop banget ya dengan kekristenan. Ada pertanyaan goodwill yang kedua. Nah, apa bedanya goodwill ketiga dengan yang 1, 2? Ini pakai duit, tidak terbitkan saham. Ya. Ini datanya XYZ, kayaknya mirip ya. Mirip kayak tadi ya, mirip kasusnya kedua. Tapi bedanya apa? Ini bukan diterbitkan saham yang nilai pasarnya 610, tapi pakai duit 500. Kesimpulan kita apa sini? Tadi carrying amount-nya kan, fair value-nya kan 510. Kita cuma bayar 500. Berarti yang terjadi apa ini? Negatif goodwill ya? Ya enggak? 510 fair value net asetnya, ini cuma dibayar 500. Nah, nama lain dari negatif goodwill itu adalah diskon pembelian. Ya, bisa dibilang kita mampu menawar. Ya, kita mampu menawar 510, kita bisa tawar 500. Jadi, ketika terjadi negatif goodwill bukan karena memang nilai kita di bawah pasar ya, di bawah yang kita nilai, tapi bisa jadi yang beli ini jago nawar. Jadi kalau Anda datang ke pasar Atom, harganya yang biasanya 150 bisa Anda beli 125, jangan berkecil hati, bukan karena mutunya rendah, tapi Anda jago nawar. Ya. Makin murah bayar yang Anda beli di Atom, itu jangan sampai Anda dibully, wah belinya murah, enggak dong, saya jago nawar. Nah, itu aja ya pembelaan Anda. Ya. Karena negatif goodwill tidak melulu karena perusahaan yang dibeli itu nilainya memang rendah, tapi yang beli mampu menawar. Makanya negatif goodwill ini diposisikan sebagai kemampuan menawar. Saya lupa istilah asingnya ya. Bargaining apa gitu ya, bukan bargaining position tapi ada kata-kata istilah lainnya. Jadi kalau terjadi selisih 10.000 ini dianggap keuntungan buat siapa? Buat yang membeli. Dalam hal ini ABC. Nah, ini sama loh soalnya cuma diganti. Tadi saham ini bayar cash dan ini 500. Sehingga kalau dihitung
biayanya 500, fair value-nya 510, berarti ada negatif goodwill 10 ya. Kalau tadi ini tetap nih, fair value-nya 510, net asetnya, carrying amount net asset 300. Berarti selisihnya tetap sorry, kalau ini berarti iya 210 betul ya. 500 dengan 3 210. Nah, 210 minus 10 kan totalnya selisihnya jadi 200. Tapi 200 juga bisa dihitung dengan cara kayak goodwill 2 tadi. Berapa sih carrying amount-nya aset 300. Berapa sih bayarnya 500? Berarti kan ada selisih 200 di situ. Nah, bagaimana ABC bikin jurnal? Ya, 10-nya muncul di kredit sebagai keuntungan. Lalu dia bayar cash kan 500 ya. Dia bayar cash 500. Ini dari mana nih? Cash yang di debit, liability yang di kredit. Pakai fair value-nya aset dan liability-nya XYZ. Nggak ada modal saham karena dia kan tidak terbitkan saham. Ya. Tidak ada biaya-biaya karena di soal tidak disebutkan dia harus bayar biaya-biaya kan. Biaya apa tadi, merger, biaya penerbitan saham kan nggak ada di sini. Jadi nggak ada jurnal lain selain ini. Jurnalnya XYZ gimana? Sama kayak yang tadi. Ya, sama kayak yang tadi, bedanya di sini keuntungan pelepasannya cuma 200. Tadi berapa? 310 kalau nggak salah. Ya. Dan ini dasarnya apa tadi? Dasarnya adalah carrying amount-nya. Kalau ini dasarnya apa? Buat ABC, fair value-nya. Ya. Ini juga menghapus, berarti cash yang ada 500 juga hilang nih. Kira-kira dikasih ke siapa cash-nya? Dia dikasih ke pemiliknya XYZ karena dia bubar. Itu ya, nanti dilihat lagi lah. Tapi substansi berpikirnya sama kayak goodwill kedua. Sudah agak melandai, hampir selesai. Bagaimana cara pelaporan setelah kombinasi bisnis? Anggap aja ada kasus kayak gini. ABC mengakuisisi seluruh sahamnya XYZ berdasarkan nilai buku dengan cara menerbitkan 10.000 lembar ordinary share. Jadi demi supaya dapatkan XYZ, ya, dia menerbitkan 10.000 lembar ordinary share. Ini kondisi sebelum atau bukan kondisi sebelum ya. Kondisi kalau tidak ada kombinasi bisnis. Jadi tagline satu ini, tagar satu ini, asumsinya tidak ada penggabungan bisnis. Kalau tidak ada penggabungan bisnis, seperti inilah kondisinya ABC di 2020, yaitu labanya 300 dan di 2021 tetap labanya 300 tapi ada tambahan 10.000 tadi ya, menerbitkan saham. Anggap aja dia terbitkannya bukan untuk membeli XYZ. XYZ sendiri kondisinya adalah 60 dan 60. Bagaimana kalau kemudian terjadi kombinasi bisnis? Ya ABC nanti labanya di 2000 ini bukan 2020 ya. Diganti ya 2021 karena akuisisinya kalau lihat soal kan terjadi di 2021 ya. Berarti di 2021 nanti ya ABC akan menjadi 360. Ya, 300 ditambah labanya XYZ di 2021. Udah. Ya ini masalah pelaporan aja, makanya saya bilang melandai. Tidak lagi ngitung yang jelimet dan jurnal. Ada diskusi sambil saya siapin presensi. Silakan